Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Prof. Ikrar Nusa Bakti. Ya, para pendukung Pak Jokowi tahu siapa beliau. Kalau disebut itu oleh Bang Ande Armando itu pembenci Jokowi. Kenapa membenci Jokowi? Ya kerjaannya nyinyir terus. Kalau kata Pak Simon, Profesor Nyinyir. Ya, yang dibahas oleh Prof. Ikrar itu terkait pertemuan Raja Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Pak Jokowi. Dalam thumbnailnya beliau memberikan pertemuan Raja Jogja dan Raja Abal-Abal. Ya, ini lucu ya. Ya emang Pak Jokowi sebenarnya emang bukan raja. Yang nyebut raja itu cuma Pak Bahlil. Pak Jokowi nggak pernah ngakuin. Itu juga celetukan Pak Bahlil aja sebenarnya sih. Cuman dibesar-besarkan aja sama lawan-lawan politik dan pembenci-pembenci Pak Jokowi ya. Tapi ini ada video atau pandangan menarik dari Bapak bukan partai politik terkait konten Prof. Ikrar ini. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Let's go. Baik, kita kembali di perbincangan tentang pertemuan Raja Jogja dan Raja Abal-Abal yang sayangnya ya, saya berpikir seharusnya tidak terus-menerus ya seorang profesor untuk terus mengkapitalisasi isu yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi ya, karena bagaimanapun juga Pak Jokowi tidak pernah melabeli dirinya dengan sebutan sebagai seorang raja ya, kecuali para politisi lain dalam konteks ini adalah Pak Bahlil yang tentu punya konteks dan maknanya sendiri. Tetapi oke lah, kita coba beralur pikir bersama dengan seorang guru besar ya, seorang pakar di bidang politik yang punya akun yang sebenarnya bagus juga tagline-nya ya, untuk belajar berpolitik dan membangun Indonesia yang jauh lebih baik. Tapi tagline ini menurut saya kalau dilihat dari dievaluasi dari konten-konten yang dibuat, menurut saya tidak akan membuat Indonesia jauh lebih baik ya. Sorry to say, Prof, kita berbeda pandangan dalam konteks ini. Nah, apa yang ingin saya mau bahas itu terkait dengan kepo saya, ingin tahu saya sebenarnya apa ya menjadi substansi, menjadi dasar argumentasi yang disampaikan oleh seorang guru besar yang tidak main-main. Seorang yang bergelar PhD ya, filosofi doktoral ya, seorang doktor yang cara berpikirnya sangat filosofis ya. Tentu, tetapi kalau kita orang awam, orang rakyat biasa, sebenarnya ya bicara tentang filsafat itu sebenarnya sederhana sekali ya. Itu adalah cara pandang kita terhadap sesuatu. Bagaimana kita menilai segala sesuatu ya. Buat teman-teman yang ingin belajar filsafat, untuk mampu berargumentasi sedikit demi sedikit jauh lebih baik lagi, yuk bergabung di konten kita atau di akun kita yang lain, bukan ahli filsafat ya. Ketik saja bukan ahli filsafat, dan kita akan berjalan dalam waktu yang sangat panjang, mudah-mudahan kita panjang umur, untuk belajar menebalkan, menguatkan otot-otot intelektual kita bersama secara argumentatif, deliberatif, tanpa mengedepankan cara berpikir yang sifatnya emosional. Nah, kembali kepada persoalan rasa kepo itu. Jadi saya mencoba untuk melihat apa sebenarnya bangunan berpikir Prof. Ikrar Nusa Bakti terkait dengan pertemuan Raja Jogja dan Raja Abal-Abal. Ya, kebetulan sekali saya pernah tinggal live in di Yogyakarta selama 9 tahun, baik studi maupun mengajar di sana, dan cukup mengenal tentang tradisi budaya kesultanan ya, paling tidak sedikit banyak membaca ABC-nya, kehidupan ya, perspektif budaya dari masyarakat Yogyakarta. Nah, kembali kepada persoalan ini, ketika saya menyimak konten yang beliau drive, ternyata saya melihat bahwa beliau mengutip pemikiran ya, tafsir budaya dari seorang budayawan yang bernama Butet ya. Masih ingat pelantun katakanlah apa puisi atau pepatah atau ya apalah ya yang mengatakan kucing garong iwak empal ya, sajak atau apapun namanya itu. Jadi di sini saya cukup terkejut ternyata Prof. Ikrar Nusa Bakti ini mengambil tafsir budaya
terkait dengan perjumpaan raja itu dengan melihat bagaimana ruang yang ditafsir oleh beliau dalam perspektif kejawaan itu, tafsir Jawanya, tafsir budaya Jawa, ya tentu dalam kerangka berpikir Butet, ya, Mas Butet, yaitu bahwa Pak Jokowi diterima di sebuah ruangan yang adalah ruangan raja dan dalam posisi itu menempatkan Jokowi bukan sebagai seorang raja tapi sebagai seorang rakyat biasa, bahkan dalam konteks karikatur yang atau sebuah gambar yang ditampilkan kelihatan bagaimana Bang Butet itu dihadirkan sejajar dengan sang raja, ya, Raja Jogja dalam tanda kutip, dan kelihatan bagaimana ada seorang yang menyembah dengan menggunakan mahkota yang tentu kita mudah mengenali bahwa itu dipersonifikasi, didefinisikan sebagai Jokowi, ya, seperti itu. Jadi saya melihat cukup geli saja, ya, tapi sah-sah saja, ya, bagaimanapun juga orang menafsir, ya, punya tafsiran budaya, punya filsafat budayanya sendiri, ya, dalam hal ini Bang Butet dan juga Pak Prof. Ikrar Nusabakti, ya. Karena kalau bicara tentang tafsir prinsip nilai keutamaan dalam budaya keraton tentu sudah sesuatu yang matang, sesuatu yang sudah ajek, ya, sesuatu yang tidak lagi bergeser, ya. Karena itu tentu ada keistimewaan yang hadir dalam konteks konstruksi kesultanan di Yogyakarta. Tapi yang kita mau bahas ini adalah berbau bicara tentang tafsir budaya Bang Butet, Mas Butet, dan juga Prof. Ikrar Nusabakti yang menempatkan Jokowi dalam konteks ingin mengingatkan bahwa wangsit Jokowi itu bukan lagi wangsit sebagai seorang raja, tetapi wangsit sebagai seorang rakyat biasa yang sudah tidak punya, yang tidak setara dengan raja-raja yang lain, dalam hal ini digambarkan sebagai Raja Jogja, ya. Saya kira ini yang menurut saya kita perlu luruskan bersama. Saya bukan seorang ahli budayawan, ya, saya bukan seorang ahli budaya. Kita cuma punya tafsir filsafat budaya sendiri, ya, sebagai sebuah cara pandang kita untuk melihat suatu persoalan. Misalkan kita meminjam dalam konteks apa yang disebut dengan John Locke terkait dengan kuasa itu milik rakyat, ya. Jadi kalau kita mau menempatkan Pak Jokowi ini, memang beliau, ya, dalam konteks tertentu dalam bacaan administrasi kita bahwa Pak Jokowi ini, ya, punya dalam konteks dirinya sebagai seorang presiden adalah seorang yang memiliki otoritas posisi sekaligus otoritas fungsi, ya. Ketika ia tidak memilih, tidak lagi menjabat, beliau juga tidak kehilangan. Dia punya otoritas posisi dan juga otoritas fungsi. Yang dimaksud dengan otoritas posisi pada saat menjabat, beliau adalah punya posisi sebagai seorang presiden, seorang leader, ya, top manager bagi republik ini. Dan fungsinya adalah mengayomi, memastikan bahwa tujuan pembangunan negara itu mencapai apa yang diamanahkan oleh undang-undang. Ketika dia tidak memiliki jabatan itu, maka berpindah pada konteks otoritas yang lain, ya, another authority, another function, ya. Jadi bicara tentang otoritas yang lain dan juga fungsi yang lain. Sebagai apa? Ya, sebagai rakyat. Nah, dalam perspektif telaah teori tentang John Locke, ya, kuasa itu milik rakyat, mau menempatkan bahwa rakyat itu adalah raja di atas raja, ya, gitu, ya. Artinya dialah yang paling berkuasa dan sebagainya. Jadi Jokowi hadir sebagai seorang raja, sebagai rakyat yang raja, yang diraja. Artinya diraja itu artinya apa? Didaulat oleh para raja-raja, ya. Raja-raja apa? Dalam konteks suara majority, kita melihat bahwa rakyat mayoritas itu memberikan daulat kepada seorang Jokowi dalam konteks, ya, baik dalam otoritas sebagai suatu presiden waktu itu, bahkan ketika dia tidak menjabat lagi sebagai seorang presiden, ya, dan daulat itu masih diberikan. Atau paling tidak Jokowi mewakili dirinya sebagai rakyat yang ditesiskan oleh John Locke tadi sebagai rakyat yang punya kuasa. Jadi kita semua, ya, Pak Sultan, ya, Pak Jokowi, siapapun di republik ini atas nama rakyat adalah raja. Jadi kita semua adalah masyarakat raja-raja, negeri raja-raja, ya, Prof, gitu. Dan Prof Ikrar Nusabakti juga adalah raja, ya. Jadi Pak Jokowi, Mas Butet, Pak Sultan, saya, dan yang lain-lain, kita semua adalah raja. Jadi kita punya negara kesatuan raja-raja, ya, seperti itu, ya. Dalam perspektif John Locke saya kira seperti itu. Nah, yang menjadi suatu catatan yang perlu kita ingatkan kepada kita semua, ketika kita ingin mau mengimpikan, sebagaimana diimpikan oleh Prof. Ikrar Nusabakti, bahwa Indonesia itu, jika ingin Indonesia lebih baik lagi, belajar politik tentu bukan dalam konteks politik yang sifatnya sudah berhadapan-hadapan secara emosional, ya. Bagaimana ketika beliau mengutip
tentang tafsir budaya seorang Butet yang sudah jelas kita tahu posisi beliau juga bias terkait dengan persoalan Pak Jokowi. Jadi menurut saya kehilangan kemurnian tafsir ya budaya yang otentik yang harusnya bisa memberikan perspektif kita lebih baik bagaimana membangun kesatuan dan persatuan ya. Ini yang seharusnya kita betul-betul sadari bersama. Apapun yang dilakukan oleh Pak Prof. Ikrar Nusa Bakti terkait dengan persoalan tentang persoalan labeling atau pelabelan itu menurut saya perlu kita rem. Kita sudah tahu persis dalam perspektif teori tentang labeling dalam kriminalisasi. Ya kita tahu persis proses pelabelan itu adalah sebuah teori yang jahat ya. Kita tidak ingin melabeli seseorang seumur hidup, bahkan turun-temurun kita turunkan tentang label-label itu. Ini sesuatu yang perlu kita hadang, kita lawan dengan narasi-narasi yang bertanggung jawab. Ya, saya kira itu catatan kita. Ya, Prof. Ikrar Nusa Bakti izinkan tidak bersepaham, ya tidak sepaham dengan pemahaman tentang pertemuan Raja Jogja dan Raja Abal-Abal ya. Bagaimanapun juga Jokowi bukan raja abal-abal tapi raja di raja, artinya rakyat sang pemilik kuasa sama seperti kita semua. Ya, satu dengan yang lain, kita tidak lebih dari yang lain dan sekaligus kita bukan di bawah yang lain. Kita equal, bukan partai politik. Ya, begitulah sobat-sobat pandangan dari Bapak, bukan partai politik ya. Menanggapi pemikiran pandangan dari Prof. Ikrar ya, yang katanya mengutip pemikiran dari Butet Kartarajasa. Bagaimana menurut pendapat sobat-sobat? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.